Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur siang hari ini kita masih dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk sampai di majelis ini. Allah masih kuatkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Dan semoga di hari-hari selanjutnya pun kita masih istiqomah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Satu riwayat dari ulama yang bernama Sahal bin Abdillah. Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Siapa ibu-ibu? Apa? Soalnya nanti sampai rumah biasanya beda lagi, bunyinya beda. Riwayat dari Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Diriwayatkan beliau ini punya tetangga yang agamanya non-muslim, ya, agamanya kafir, ya, non-muslim. Lebih tepatnya agamanya Majusi. Jadi seorang ulama ternama punya tetangga agamanya Majusi. Dan Majusi ini terbilang golongan orang-orang musyrik. Karena orang non-muslim itu juga bertingkat-tingkat, tidak satu level. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah Allah tegaskan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang non-muslim atau orang kafir itu terbagi dua. Satu yang disebut ahlul kitab, satu yang disebut musyrikin. Levelnya berbeda. Yang paling rendah, paling parah itu orang musyrik. Termasuk salah satunya Majusi ini, penyembah api. Dan seorang ulama, ahli agama, terkenal pula, punya tetangga yang agamanya Majusi. Itu kan bukan sesuatu yang gampang. Dan kebiasaan perumahan-perumahan di Arab sana beda dengan perumahan di lingkungan Purbalingga barangkali. Kalau di Purbalingga kan yang namanya tetangga itu kanan, kiri, depan, belakang. Satu RT, satu RW gitu. Tapi rumahnya jauh-jauh. Tapi kalau di daerah Arab, di Jazirah Arab, itu ada namanya syuqqah. Syuqqah itu kalau di kita mungkin mirip kayak rusunawa, rumah susun ke atas gitu. Apartemen lah, bahasa Banyumasanya apartemen.
Dan qadarullah rumahnya Imam Sahal bin Abdillah di lantai 1, tetangganya yang Majusi itu di lantai 2. Tetanggaan tapi lantai 1 dan lantai 2 seperti itu. Wa kana qad inbasaqa min kanifihi ila baitin fi daris Sahal. Sampai suatu hari kamar mandi atau saluran pembuangan dari rumah Majusi tadi itu bocor. Saluran pembuangan ini, air najis, air kotoran, bocor kemudian persis jatuh ke dalam rumahnya Sahal bin Abdillah. Karena kan rumahnya saat ini ke atas gitu. Bocor, jatuh setiap hari netes di rumahnya Sahal bin Abdullah. Bukan sembarang air, ini air najis. Kalau ibu dan bapak yang berada di posisinya Sahal bin Abdillah, ceritanya gimana? Alur ceritanya jadi gimana? Hari pertama langsung ke rumahnya atau bersabar atau bagaimana? Coba dibayangkan saja gitu, dibayangkan saja. Punya tetangga tapi misal ya nggak usah parah-parah air kotor ya. Punya tetangga yang biasanya cuci mobil tapi airnya itu ngalir genang di halaman rumah kita pun kayaknya kita kan bawaannya itu gimana seperti itu. Iya apa enggak? Ya, ini bukan sembarang air kotoran dari kamar mandi orang Majusi netes setiap hari itu tes dan tidak sedikit. Deres itu tetesannya. Kalau di kita ini mengundang ribut jelas ya. Bisa perang ini. Antara satu dengan tetangganya bisa perang. Tapi Imam Sahal bin Abdillah mengajari kita bagaimana adab seorang muslim. Dan ini berlangsung hadza mundu zamanin tawilin. Ini berlangsung dalam rentan waktu yang lama. Sebagian riwayat mengatakan kurang lebih 6 tahun ini. 6 tahun rumah tetangganya bocor, mengotori rumah Imam Sahal tapi tidak protes. Tidak ngeluh, tidak memarahi tetangga tersebut. Yang dilakukan beliau apa? Yang dilakukan yad'u kulla yaumin al-jufnah tahta zalikal baski. Yang dilakukan itu setiap hari menyediakan ember, kemudian diletakkan di itu tempat kebocoran itu, ditampung itu. Ember pertama penuh, ganti ember kedua, ganti ember ketiga dan seterusnya. Sampai ketika ember-ember ini sudah penuh, tidak langsung dibuang. Kalau kita kan barangkali ditampung tapi dibanjurkan sekalian ke rumah orang yang ganggu kita kan? Ya. Mungkin loh, kalau logika berpikir kita kan enaknya seperti itu kayaknya, balas dendam. Tapi Sahal bin Abdillah tidak, dikumpulkan, tidak dibuang siang hari, tidak dibuang sore hari. Dibuangnya itu adalah fayat rahuhu billail haitsu la yarahu ahadun. Dibuangnya itu saat larut malam, di mana mayoritas orang sudah terlelap tidur sehingga tidak ada orang yang tahu. Tujuannya apa? Menjaga kehormatan orang Majusi tadi. Seandainya dibuang siang-siang, pasti orang ada yang tahu. Kemudian bertanya, yang berimbas nanti tetangga Imam Sahal ini bakal dihujat nanti, dibully itu. Karena mengganggu salah seorang ulama. Tapi tidak demikian. Ditampung dulu air kotor, air najis tadi, tunggu waktu malam saat sudah sepi buang tanpa diketahui oleh seorang pun. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Ada yang bisa praktek seperti ini? Enggak usah 6 tahun, 1 tahun. Oh, serah mungkin satu pekan saja kayaknya ini sudah beruban semua rambut kita ya, menghadapi tetangga yang seperti ini.
Ini berlangsung lama dan berhenti saat Imam Sahal itu sakit. Beliau sakit keras, sakaratul maut. Beliau khawatir nanti sepeninggal saya belum tentu anak saya sesabar saya. Belum tentu kalau nanti saya pindah dari rumah saya ini, pengganti saya bisa sesabar saya menghadapi gangguan seperti ini. Maka bilang kepada tetangganya, coba engkau datang ke rumahku, masuk ke rumahku. Akhirnya tetangga yang Majusi datang, masuk ke rumah, kemudian kata Sahal, ungdur ila hadhil ghurfah wangdur madza taro. Coba kamu masuk ke ruangan ini dan coba kamu lihat apa yang terjadi. Maka tetangga Majusi tadi masuk ke satu ruangan di mana ada kebocoran di situ, melihat ada tetesan air yang lumayan deras. Kemudian orang Majusi tadi tanya, "Min aina hadza ya Syekh?" Dari mana ini tetesan-tetesan air seperti ini? Kalau kita yang jawab dari mana gitu ya. Ya, dari mana gitu. Tapi kata Imam Sahal, huwa min baitika, itu berasal dari rumahmu yang bocor. Sejak kapan? Mundu zamanin tawilin, itu sudah berlangsung sekian tahun. Kalau seandainya saya tidak khawatir pengganti saya yang nanti tinggal di rumah ini tidak sesabar saya, maka saya tidak akan memberitahukan aib ini kepadamu. Maka setelah itu orang Majusi tadi kemudian mengatakan, ayyuha syekh anta tu'amiluni bihadhil mu'amalah mundu zamanin tawilin wa ana muqimun ala kufri. Wahai syekh, wahai ulama, bertahun-tahun engkau sudah mempergauliku dengan pergaulan yang baik. Dan selama itu pula aku masih dalam kekufuranku. Mud yadaka fa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka hari ini ulurkan tanganmu, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Orang Majusi tadi langsung bersyahadat. Bukan karena ceramahnya Sahal, bukan karena tausiyahnya, bukan karena bukan karena video ceramahnya Sahal, tidak. Tapi orang Majusi masuk Islam gara-gara mendapatkan perlakuan yang baik dari tetangganya. Masuk Islam. Setelah masuk Islam langsung summa mata Sahal bin Abdillah ba'da dzalik. Setelah itu Sahal langsung meninggal dunia. Setelah mengislamkan, Sahal kemudian langsung meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang diambil dari riwayat ini, dulu banyak orang kafir masuk Islam gara-gara melihat akhlak seorang muslim yang baik. Orang zaman dulu yang belum ke masjid ingin mendekat ke masjid gara-gara melihat akhlak-akhlak kaum muslimin begitu lembut dan indah, baik akhlak mereka. Berbanding terbalik dengan hari ini. Hari ini orang yang sudah masuk Islam malah benci Islam gara-gara tindak tanduk dan akhlak kaum muslimin hari ini. Orang yang sudah ke masjid bahkan bisa jadi tidak mau lagi datang ke masjid gara-gara akhlak orang-orang yang berada di masjid itu kian kesini kian jelek. Pernah dapati seperti itu apa enggak? Pernah dapetin apa? Ada orang malah enggak mau ke masjid gara-gara musuhan dengan saudaranya. Pernah dapati, Bapak Ibu? Saya pernah mendapati hal-hal yang seperti itu. Artinya ada orang gak mau ke masjid, selama imamnya masih bapak itu saya gak mau ke masjid. Kenapa? Dendam pribadi. Jadi orang dulu mendekatkan orang yang belum Islam ke Islam dengan akhlaknya. Hari ini bahkan ustadznya, kiainya menjauhkan orang Islam dari Islam gara-gara perilakunya. Maka pertemuan siang hari ini
Ini ada pembahasan menarik yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu tentang adab bertetangga. Semua kita pasti punya tetangga. Lah ini rambu-rambu atau norma yang harusnya kita perhatikan. Riwayat yang kedua seperti ini. Ini dicatat, nanti bisa dipraktekkan. Pulang praktek nggak apa-apa. Dan ini insya Allah garansi resep paling manjur untuk mengatasi tetangga yang nyebelin. Jong, siapa yang punya tetangga nyebelin di rumah? Ada yang punya tetangga nyebelin? Mau ngacung tapi orangnya samping saya gitu. Nggak enak. Riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Laki-laki ini datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa huwa yashkuhu jarahu." Dan orang ini kemudian menceritakan, mengeluhkan punya tetangga yang nyebelinnya luar biasa. Ini terjadi betul di zaman Nabi ini. Ini solusi nih. Betul, ini solusi ya. Katanya kalau orang mengamalkan ini, jaminan tetangganya enggak mau usil lagi. Orang ini mengadukan, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga yang sering menyakiti saya." Maka kata Rasulullah apa? Kira-kira jawabannya Nabi apa? Kira-kira nebak enggak apa-apa, enggak dosa. Apa? Kira-kira apa? Kira-kira ini. Sarannya Nabi apa? Nabi mengatakan, "Idhab fasbir." Pulang sabar. Cuma itu udah pulang sabar. Tidak berselang lama, beberapa hari kemudian orang tadi datang lagi mengadukan tetangganya, yashkuhu jarahu. "Ya Rasulullah, tetangga saya kian hari kian jadi ini." Datang lagi. Kata Nabi apa? Kata Nabi, "Idhab fasbir." Pulang sabar. Udah pulang sabar saja. Nah, ini yang kedua kali nih. Beberapa hari kemudian datang lagi, "Ya Rasulullah, ini betul hari ini kesabaran saya sudah habis," gitu. Ini kalimat yang sering kita nukil nih. Sabar ya sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Berarti orang yang mengatakan ini belum bisa sabar. Sabar itu enggak ada batasnya. Tapi ini orang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah tidak sanggup lagi untuk bermuamalah dengan tetangga saya ini." Jawabannya Nabi yang ketiga kali apa? Kira-kira? Enggak. Kalau sudah 3 kali ini biasanya beda cerita. Biasanya kan 1 kali enggak apa-apa, toleransi. 2 kali masih ditoleransi. Pokoknya biasanya kalau sudah 3 kali atau lewat 3 kali, ini ceritanya sudah beda. Yang ketiga kali Rasulullah katakan, "Idhab, sekarang kamu pulang." Fatrah mata'aka alat torik. Sampai ke rumah, kamu keluarkan perabotan rumahmu, letakkan di tengah jalan. Ini tips betul. Ya nanti ibu praktek. Kalau punya tetangga yang nyebelin, ini betul jurus yang paling manjur. Pulang, TV keluarkan, letakkan di tengah jalan. Kasur, lemari, dendang, pawon, kompor, solid, bawa, taruh di tengah jalan. Ini hubungannya apa? Punya tetangga nyebelin kok malah perabotannya suruh dikeluarkan dari rumah. Hubungannya apa? Korelasinya apa ini? Kira-kira apa? Belum nangkap? Orang tadi juga bingung, apa hubungannya saya punya tetangga nyebelin kok malah Rasulullah menyarankan saya mengeluarkan perabotan-perabotan. Hubungannya ini. Faja'alan nasa yamurruna bihi wa yas'aluna an halihi fayukhbiruhum khobarahu ma'ajarihi. Ketika perabotannya sudah diletakkan di tengah jalan, setiap orang yang lewat jalan itu kan otomatis penasaran. Ini barang siapa, dalam rangka apa diletakkan di tengah jalan. Iya apa enggak? Pasti. Sehingga setiap orang yang lewat bertanya, dikasih tahu saya ini sedang punya tetangga yang luar biasa pokoknya. Dan kata Nabi, solusinya saya keluarkan perabotan dari rumah. Maka setiap orang yang lewat ngerti ceritanya, wa yul'inu najarahu.
melaknat tetangga pengganggu tadi. Kan seperti itu, logikanya kan seperti itu. Moga-moga yang jenengan yang sabar dan moga-moga tanggane jenengan itu apa? Kalau orang Jawa gimana? Biasanya gimana doanya? Ya, mati gasik ini tetangganya ya. Nah, iya kan bisa moga-moga tetanggane jenengan. Kan gitu. Kalau yang doakan jelek satu orang mending mungkin ya. Kalau ini yang setiap lewat mendoakan jelek, panik enggak? Panik enggak? Panik lah masa enggak ya? Panik lah. Yang doakan jelek ini sekian orang gitu. Panik. Akhirnya tetangga pengganggu tadi kemudian datang dan mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, irji ila manzilika fa innaka lan taro matakrahu abadan. Wahai saudaraku, wahai tetanggaku, tolong masukkan kembali perabotanmu ke rumah. Setelah ini saya janji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Maka kemudian dimasukkan ke rumahnya lagi perabotan-perabotannya dan sampai meninggal tidak mengganggu orang lagi. Ini manjur ini. Siap praktek? Hah? Tapi kalau praktek zaman sekarang, TV keluarkan tengah jalan, kulkas, kompor hilang gitu. Ya bukan malah solusi, malah tambah masalah ya. Tapi gini, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang kita ambil gini. Kalau kita yang biasa jadi korban, kita korban dari keusilan dan akhlak jelek tetangga kita, maka kisah pertama dari Sahal bin Abdillah itu menjadi nasihat untuk kita. Sabar kalau punya tetangga yang nyebelin. Kalau kita adalah sebagai pelaku, maka kisah kedua sebagai peringatan untuk kita. Cepat taubat, cepat sadar. Karena orang yang mengganggu tetangganya mendapatkan laknat dari banyak orang. Minimal mendapatkan doa dari tetangganya yang ia zolimi. Jadi kalau jenengan korban, sabar. Kalau jenengan pelaku, sadar. Ya, harus seperti itu. Ya. Kemudian riwayat yang ketiga, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Seseorang datang menemui Nabi. Kemudian orang tadi mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza kumtu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong beritahu saya satu amalan yang kalau saya amalkan satu amalan ini saya masuk surga. Kan pengennya yang simpel itu. Satu amalan jangan banyak-banyak ya Nabi, tapi masuk surga gitu. Kan kayak potongannya saya dan jenengan gitu. Pengennya amalannya sedikit tapi masuk surga gitu. Jawabannya Nabi cerdas, jawabannya Nabi pinter. Kalau kamu pengen dengan satu amalan kamu masuk surga, kun muhsinan, kamu jadi orang baik. Nah, kan gampang jawabnya. Kamu jadi orang baik, kamu masuk surga. Yang tanya kritis juga, ya Rasulullah, terus indikator tanda kalau saya sudah jadi orang baik itu apa? Lah ini yang perlu kita pahami gini Pak Bu. Hari ini standar orang dikatakan baik itu sangat simpel. Cukup yang wanita nutup aurat pakai jilbab, mesti sudah dikatakan wah solehah, wanita baik. Yang laki-laki cukup pakai songkok, baju koko, dikatakan soleh. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Kan standar kita hari ini gitu kan? Dikatakan orang baik. Makanya kalau sudah mau masuk 2024, bakul songkok itu rame, haji itu rame, baju koko itu ramai. Kenapa? Standar baik tidaknya kita sangat receh banget untuk menilai orang baik atau tidak. Ya, cukup dia rajin ngaji, itu orang baik. Enggak mesti. Apakah orang yang rajin ke masjid mesti baik? Belum tentu. Apakah orang yang rajin ke majelis ilmu itu mesti baik? Belum tentu. Apalagi yang enggak rajin ke majelis ilmu, ya. Lah Rasulullah mengajari kita ini standar baik tidaknya kita.
Ya Rasulullah, tanda saya ini sudah baik atau belum? Indikatornya apa? Tandanya apa? Maka Rasulullah mengatakan, sil jironaka fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Kamu pengen tahu kamu sudah baik atau belum? Caranya gampang, kamu tanya kepada tetangga. Kalau tetanggamu mengatakan kamu baik, maka kamu baik. Fa in qalu anta musi fa anta musi. Kalau tetanggamu mengatakan kamu jelek, maka kamu jelek. Standarnya siapa? Standar baik tidaknya kita siapa? Penilaian tetangga. Makanya saya kepengen usul ini. Kalau boleh SKCK itu sebelum diterbitkan itu butuh tanda tangan tetangga kanan kiri depan belakang gitu. Ya. Jadi kalau mau ke Polsek atau Polres ngurus SKCK, ya, kalau mau ngelamar kerja gitu ya. Misal mau ngelamar kerja ke PM gitu, ke PM ini. Buat SKCK-nya itu harus mendapatkan tanda tangan minimal 4 tetangganya, kanan, kiri, depan, belakang. Hah? Iya, karena yang tahu baik tidaknya itu orang yang paling dekat dengan kita. Gampang apa tidak kita tampil baik di kantor, di mata teman kita tampil baik, gampang apa tidak? Gampang, cukup 5-8 jam kita jaga sikap, insya Allah kita dikenal sebagai orang yang baik. Cukup pasang wajah ceria, murah senyum, insya Allah kita dikenal baik di kantor kita. Tapi aslinya kan yang tahu kalau tidak orang di dalam rumah, ya tetangga kanan kiri depan belakang kita. Makanya harusnya sebelum ke Polsek itu tanda tangan dulu tetangganin jenengan ini, ya. Jenengan minta tanda tangan ke samping kanan. Sorry, jenengan sering ngotori rumah saya. Ke tetangga sampingnya lagi, enggak mau, jenengan sering berkata kasar. Ke tetangga depannya, jenengan sering ganggu, suara musiknya sering ganggu saya tidur. Pokoknya orang terbit SKCK kalau kayak gitu. Karena standar baik tidaknya diukur dari tetangga kita. Sebagai penutup, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua berbaktilah. Wabidil qurba wal yatama. Wabidil qurba, dan kepada kerabat atau saudara berbuat baiklah. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin berbuat baiklah. Kemudian setelah itu Allah katakan wal jaridil qurba, dan kepada tetangga yang dekat berbuat baiklah. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh baik-baiklah. Itu wasiat langsung dari Allah di dalam Al-Quran untuk kita. Baik-baiklah terhadap tetangga kita, karena kelak ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, di akhirat itu akan ada momen di saat satu tetangga menghalangi tetangganya untuk masuk ke surga. Satu tetangga akan menghalangi tetangga lainnya ke surga. Ini di halaman 181 di kitab Al-Kabair. Itu disebutkan tetangga miskin bisa menghalangi tetangga yang kaya masuk surga. Kalau yang miskin sewaktu di dunia butuh bantuan tetangga yang kaya ini, tapi tidak mau membantu, padahal mampu. Tetangga yang miskin bisa terhalang masuk surga oleh tetangga yang kaya. Kenapa? Yang miskin ini lisannya tajam, sering menyakiti tetangganya. Maka semoga Allah berikan kepada kita hati yang lembut, lisan yang santun, tindak tanduk yang baik, yang sopan,
agar tidak ada orang yang tersakiti oleh kita, terlebih tetangga-tetangga kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita tetangga yang baik, karena katanya kalau punya tetangga yang baik itu kayak perumahan itu kayak surga duniawi. Tapi kalau di komplek punya tetangga yang na'udzubillah innalillah, maka itu ibarat neraka duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.